pemodelan kabelnya sudah saudara bikin? Halo? Halo? Belum, Gimana Pak. Pak maksudnya Pak? Hah? Pemodelan kabel tendernya belum, Pak. Kalau rangkanya sudah semua? Sudah tahu semua rangkanya? Rangka baloknya? Sudah Pak. Sudah. Profil 12 sudah diidentifikasi lengkap sesuai dengan yang jurnal itu. Profil di ini di rangka ini sudah diidentifikasi semua dimensinya. Dimensinya sudah, Pak. Sudah ya. Cuma ketinggian yang Rangkanya, vertikal itu, Pak. tinggian rangkanya di sini. Nggih. Ini, nggih. Ini belum tahu. Ada kan di Belum. jurnal? Tidak ada Pak. Nggak ada, Enggak Pak. ada. Oh ya, enggak ada. Loh, coba dilihat di panjang batangnya itu kan ada panjang batang tegak itu. Itu kan tinggi apa? Tinggi rangka itu. Enggak ada. Nah, sekarang kalau enggak ada, coba ya saya tulis urutannya ya. Urutan. Nah, ini nanti nah, perhatikan ya. Satu gambar ya. Struktur rangkanya ya. Struktur rangka existing ya. Ini lengkap ya, harus lengkap ya. Lengkap. Kalau saudara nggak lengkap, nggak tahu ini apa namanya kekuatan existingnya ya. Nah, saudara mau pakai apa pemodelannya? Pakai apa? SAP, pakai Midas atau pakai apa? Pakai etap? Kalau Pakai dari apa? saya ke etaps, Pak. Oh ya pakai etap. Ya nggak baca pakai etap ya. Dua, ya. Hitung. Ini nomor satu itu gambar satu itu lengkap ya, jarak rangkanya ya. Kemudian di sini jarak gelagar baloknya di atas itu ya. Ini kan gelagar balok ini ya. Balok baru di atasnya plat gitu ya. Ini lengkap semua. Kalau nggak lengkap, saudara tanya ya kira-kira kekurangannya mana. Ya, ini di gambar lengkap dulu sesuai dengan data yang ada di apa namanya jurnal. Nah kalau di jurnal nggak ada, ya di jurnal nggak ada, itu nanti saudara apa modifikasi sendiri ya. Misal tinggi ini ya, tinggi ini existingnya itu 120. Sebetulnya kalau saya sih 1 meter sudah cukup, 90 sudah cukup ya. Nah, jadi buat antara 90 sampai 120 ya. Tinggi ini ya. Tinggi rangkanya ini ya. Karena nanti kalau terlalu tinggi itu pengurangan tinggi storage room-nya di bawah itu ini berkurang ya. Karena itu kan ada di bawah itu kan juga auditorium itu ya. Oke ya. Terus hitung beban ya. Beban existing ya. Nah, beban existing ini ya bisa disingkat aja ya, dead load, kemudian lap load-nya ya. Terus
Nah, nanti gempanya nggak usah, di itu aja. Ya, itu sama level aja ya. Itu yang paling besar. Nah, ini semua beban ya bekerja di balok lantai ya. Balok lantai di atas titik simpul rangka ya. Titik simpul atas ya, titik simpul atas rangka ya. Nah, jadi nanti semua ini nih ya, ini PFC ini semua di sini berapa di apa itu di hitung semua. Bisa kan hitungnya ini beban existing? Bisa? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk yang dead load-nya itu hanya plat beton dan penutup lantai ya, Pak? ya berat beton berat rangka sendiri. Oh, iya, sama berat rangkanya. Ya, berat balok lantai, berat balok rangka semua ya. Ya, Pak. Yuk, ada lagi. Nah, beban dadapnya itu saudara tak tarik di tabel itu ada apa ruang pertemuan ya. Diambil beban yang ekstrim lah ruang pertemuan. Oke, dah ya. Nah, itu dikerjakan di setiap rangka ini. Ya. Nah, ketiga hitung atau kontrol ya kekuatan rangka ya. Kontrol kekuatan kalau rangka sistem. Kalau rangka existing. Bisa ini nomor 3. Halo? Halo? Ya, Pak, Siapa? dicoba, Pak. Bisa ya? Nah, oke ya. Jadi poin 1 sampai 3 itu kita menginvestigasi kekuatan existing struktur. Ya. Gambar rangkanya sudah oke ya. Itu lengkap dengan dimensi dan semua kondisi batangnya. Kemudian dihitung beban existingnya, semua beban dikerjakan di titik simpul atas ya, tepat di balok lantai. Kemudian dari ini apa kira-kira? Nah, dari ini apa? Hitung gaya batang kan ya? Ya, gaya batang. Ya, oke. Ya. Nah, ini kontrol kekuatan dan lendutan ya. Lendutan balok rangka. Ini saya kira 1, 2, 3 ini pakai software nggak masalah kan? Ya. Ya. Nah, nanti di software itu keluar apa namanya warna-warna batangnya ini. Ya. Warna batangnya ini. Oke, jelas? Nah, di situ terlihat ya, terlihat kondisi daya dukungnya ya. Ada yang kuat, ada yang enggak gitu ya. Dukung existing, maksudnya dukungnya itu dukung existing ya. Oke. Nah, setelah kita tahu ini ya, nah baru bikin pemodelan perkuatan. Ya. Nah, ini perlu apa namanya
apa itu ya? Perlu inilah apa namanya? Kepekaan atau judgement ya, perlu judgement kita ya. Jadi judgement expert kita harus bisa kira-kira gimana. Nah di sini ya, sorry. Nah ini A ya, ini saudara bikin minimal 2 ya, A, B, sorry. A model 1. Nah contohnya model 1 itu seperti ini ya. Jadi ini saya gambarkan model 1 misalkan ya. Terus model 2 ya. Nah itu model 1 seperti ini misalkan ya. Nah model 2 itu bisa saudara buat seperti ini ya, tapi ini saudara buang ya. Nah kabel ini dibuang, katakan dibuang, sorry, gimana tuh buangnya? Nah ini saya kasih gambar hitam ada model 2 ya. Ini misalkan saudara buat seperti ini. Nah dia lebih ke bawah ya, atau satu titik di tengah sini. Nah itu silakan saudara ya, nanti di. Nah dari sini oke aja. Dari sini ya, misal ini ya. Nah, misal gini, misalkan ini kedua. Nah, nanti saya berikan contoh ada 6 atau 7 pemodelan ya untuk perkuatan eksternal rangka ini ya. Contoh dari jembatan ya. Dari pedoman perkuatan jembatan rangka ya. Nah, itu bisa dicontohkan karena di gedung tidak ada, belum ada ininya apa itu regulasinya tentang perkuatan ini ya. Ini kok gak lurus. Nah contohnya ini ya modelannya ya. Saya gimana sih kalau nggak lincah saya. Tuh, penebalan ininya di mana ya? Penebalan apa? Tuh apa tuh? Ini garisnya agak apa Di ini ya? format, Pak. Oh, format ya. Ya, kasih. Nah, dia nanti saudara buat kemudian seperti ini ya. Nah, gitu ya. Misal nih pemodelan satu itu, kemudian itu. Nah, di sini nanti saudara
lakukan alternatif ya. Nah, ini kita akan model 1, ini saya tarik kabelnya ya, ini ya. Nah, kan pakai sini, ini sama ya. Nah, nanti di sini kita tarik di sini. Di sini ya. Kita tarik di sini. Nah, gitu ya. Apa namanya itu lurus dengan garis kerja kabel ya. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, itu saudara cari kasih beban. Kasih beban sampai keluar gaya-gaya lawan pada rangka ya. Yang merah-merah ini bisa biru gitu. Jadi beban mati, beban total saudara kerjakan di perlawan dengan kabel ini, maka keluar stressing ya, stressing keluar gaya angkat ke sana, gaya ke sana, membentuk suatu beban lawan. Nah, itu di dimodelkan ya. Saya kira pakai software bisa kan? Nah, tipe 2 juga gitu. Cari ya. Nah, nanti mana yang paling contoh ya, contoh gini. Ini yang A memerlukan ambil dimensi kabelnya sama. Nanti saya kasih contoh-contoh perhitungan dimensi kabelnya ya. Ambil dimensi kabelnya sama. Nah, dengan dimensi kabel ini kan kita terbatas. Katakan dimensi kabel ini kekuatannya tegangannya 5000. Nah, akhirnya gaya yang ditarik itu harus lebih kecil dari kekuatan internal kabel, ya kan? Ya, saya ngomong ini jelas apa ngerti? Cukup jelas, Pak. Ya, oke ya. Nah, kabel-kabel ini saudara desain dulu dimensinya berapa, pakai diameter berapa, terus kekuatannya berapa kita tarik sampai pada optimum kekuatan kabel. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita tarik sampai pada kekuatan optimum kabel, gaya-gaya dalam pada rangka yang terjadi akibat tarikan kabel ini belum bisa melawan beban eksternal existing, maka kabelnya harus diperbesarkan dimensinya ya untuk menambah kekuatan tarikan. Benar gitu? Betul, Pak. Ya, oke ya. Ayo semua menyimak loh ya. Oke. Nah, di sini bandingkan dengan yang bawah. Mana yang lebih murah, mana yang lebih kuat, mana yang lebih besar bisa menimbulkan beban lawan pada beban existing. Ya, oke, jelas? Jelas, Pak. Ya, oke ya, jelas ya. Nah, setelah itu baru kelima tadi sorry. Ini tadi belum saya kerjakan di sini ya. Nah, nanti ini juga kerjakan seperti itu ya. Ini saya buang aja. Nah, ini saya simpan, hilang. Nah, di sini setelah itu ya, buat pemodelan seperti ini. Terus nomor 5, itu nomor 5
tentukan diameter kabel stressingnya ya. Stressingnya ya. Nah, nanti ada contoh ya, ada contoh saya berikan nanti. Terus hitung ya. Hitung beban stretching yang diperlukan agar bisa melawan beban existing ya. Oke, itu ya. Nah, yang saya di soal itu kemarin P kabel ya. P kabel. Nah, di sini nanti ini ya. Nah, mana? Hari ini kalau nggak dikasih nanti lepas ini. Nah, ini ya nanti ini. Nah, itu ya. Ya, itu ya, di kabel di situ untung. Ya. Ini akan ada. Ya, itu ya. Nah, di sini saudara harus menggunakan software untuk bisa memasukkan variabel beban ini ya, dengan kayak ini ya. Nah, atau berbalik gini. Kabel ambil dimensi yang paling ekstrim. Tarik ya, berapa ketemu gayanya supaya dia bisa melawan. Nah, dari gaya ini kita hitung dimensi kabel yang diperlukan berapa gitu ya. Ya. Gitu ya, jelas? Nah, berarti ini saya balik ini ya, tentukan ya gaya ya. Atau ini hitung beban stressing yang diperlukan agar melawan ini lah. Nah, ini saya buang dulu. Nah, saya buang. Oke, gitu ya, tentukan atau hitung ya. Beban stressing yang diperlukan agar bisa melawan beban existing ini kan bukan kabel ini. Nah, gitu ya, existing. Nah, itu yang kemarin kita sebut dengan PX ya. Yang waktu kuliah yang lalu ya, itu tentukan gitu. Itu ya, jelas? Nah, ini sorry, tambah lagi ya. Penetapan besar beban P kabel ya ditentukan dengan adanya beban lawan existing ya, existing sampai pada kondisi aman. Nah, misalkan itu warna biru misalkan ya, warna biru. Jelas ya ini nomor 5 jelas? Jelas? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Ya. Nah, setelah itu dari
kabel yang didapat pada poin 5 ya. Nah, tentukan diameter kabel prategang ya yang diperlukan. Nah, di sini ini sorry ini seberang ya. Nah, lakukan pada dua model ya, dua pemodelan. Ya. Nah, dari P kabel yang ada yang didapat dari poin A itu kabel yang ada dari poin A itu tuh. Yang didapat pada poin A dan tentukan diameter kabel prategang yang diperlukan ya. Nah, nanti ada contoh ya. Saya kasih contoh. Contohnya punya jembatan sama aja ya. Nah, udah. Nah, setelah itu ambil pemodelan yang paling efektif dan ekonomi. Nah, di situ terhadap ya terhadap kekuatan dan apa? Kekuatan dan apa kira-kira? Dan lendutan ya. Jangan kuat tapi melendutnya ekstrim, nanti orang takut di atas ya. Nah, lendutannya untuk lantai ballroom sudah cari di peraturan berapa kira-kira yang diizinkan ya. Nah, gitu. Jelas? Ya. Nah, ini sebagai alternatif struktur kekuatan. Kalau lantai ballroom ya. Ya, gitu ya. Kalau itu ya. Ya, jelas? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Nah, pekerjaan ini tidak cukup 3 jam 10 jam ya. Jadi saudara kerjakan bervariasi ya. Kalau mau perlu variasi 3 atau 4 model silakan. Nanti saya berikan contohnya. Intinya adalah pada poin 7 didapatkan pemodelan yang paling efektif untuk perkuatan itu ya. Nah, setelah itu nanti ya. Nah, setelah itu 8 selanjutnya hitung kebutuhan angkurnya ya. Angkur kabel. Nah, itu yang detail A itu ya.
gambar ya. Ya, ini ya, detail A di sini ya. Nah, ini hitung ya. Kalau gunakan ini gimana, kalau gunakan ini gimana, kabelnya itu. Nanti saya kasih bentuk dan contoh perhitungan anggur. Oke. Nah, ini disebut salah satu perkuatan eksternal pada balok lantai. Nah, berikut nanti kekuatan kolom, setelah kekuatan kolom baru kekuatan main structure-nya, portalnya bagaimana. Kalau itu ini anggap aja gempanya enggak kita hitung ya pada balok. Nanti kalau sudah pada kolom atau pada rangka ya portal, nah itu baru kita menghitung keseluruhan. Jelas ya? Halo? Ayo, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Enggak ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk jarak antar rangka Itu kok ada bajanya berapa feedback ya, Mas Pak? suaranya, Mas. Suaranya ada feedback, Mas. Ada 2 tuh, matikan salah satu itu. Ya, halo gimana? Sudah, Pak. Yo, ya udah. Oke. Silakan. Mana tadi? Ya, Pak. Ya, Jadi jarak antar rangka bajanya itu berapa ya, Pak? jarak antara mana rangka ini? Ya, Ya, antar Pak. baja mana? Antar Jarak, bajanya ini. Loh itu di situ ada kan itu jarak balok lantainya ini kan? Itu kan tiap simbol situ. jarak rangka itu sama yang di belakangnya, Pak. Soalnya itu kan untuk ngitung beban titiknya nanti, Pak. Beban yang di belakangnya mana, Mas? Ini jarak batang tegak ini ada kan? Itu kan mengikuti ini setiap titik balok lantai ini atas ini. Ya. Ya. Nah, terus saya tanyakan lagi apa? Dari Ini dari sini ke beban sini. titik itu kan, ya beban Dan titik yang IWF atas itu, Pak. beban IWF titik yang melintas. yuk, Ah, yang ini. ya, Pak. Ya Itu kita kan hitung dari dari lantai. beban Lantai. rata lantai Iya. atas Hmm, itu dikonversi ke beban titik. Nah, itu iya. ini kan lebarnya udah diketahui. Hmm. Kemudian untuk panjangnya Oh, jarak berapa? antara balok. Jarak antara balok Ya, rangka, rangka baja itu, Pak. ya. Antar rangka baja. Iya, antara balok rangka itu. Itu kan ada di artikel yang saya kasih di denahnya. 3 meter atau berapa itu? Ada kan? Atau 2 meter itu. Ada kan? Jadi Masih di, mencari, Pak. Hah? Bentar ya. Masih Ini di situ ada denah ya. Nah, denah ini misalkan seperti ini ya kan ya. Ini. Nah, ini balok rangkanya jaraknya ke sini misalkan Mas. Ya Mas. ya, Pak. Nah, gitu ya. Misalkan gini. Nah, inilah jarak balok rangkanya. Gitu ya. Nah, ini dinding tepi ya. Nah, ini ruangan barroomnya. Ya, yang tanya itu kan? Benar? Iya. Ya. Ya. Nah, ini cara Iya, Pak. baloknya. Nah, nanti pembagian bebannya ya per bidang ini. Ya. Nah, ini kan? Ya. 3 Oke. meter tadi ya, Pak, caranya. Iya dong. Ya. Nah, kan gitu, Mas. Ya. Iya, Pak. Nah, berat hidup inilah yang saudara hitung dari lantai, beban matinya juga, kemudian berat rangkap
per rangka, berat struktur rangka per rangkanya. Ya. Betul? Ya. Oke, nah kalau rangka. Gitu kan Mas ya? Iya, Pak. Nah, ini ambil aja ini ya. Luas lantai yang ditahan oleh satu balok rangka. Ya. Oke. Itu Mas ya? Iya, Pak. Ya. Oh, ada lagi. Kemudian untuk lantainya berapa ya, Pak? Apa? Tebal plat Tebal lantainya. Oh, Iya, Pak. apa? Kalau nggak ada di jurnal ambil aja antara 14-15. 14 sampai 12 ya. Yang ideal aja. Lantai plat lantai gedung ya. Mungkin 16 juga bisa ya. Iya, Pak. Ambil di situ ya. Oke. Nah, kalau tambahan vinil lantai terus keramik dan seterusnya itu lihat di daftar pembebanan gedung kan ya ada ya. Ya. Beban hidupnya juga ambil itu. Oke, jelas? Cukup jelas, Pak. Ya. Nah, ini supaya nanti agak lengkap. Nah, ini balok rangka ini. Nah, ini balok rangkanya, Mas. Ini ya. Oke. Ya. Baik, Pak. Ya. Ada lagi ya, yuk. Supaya enggak nanti alasan belum jelas terus, nggak jadi-jadi nanti. Ayo. Jelas? Cukup? Jelas? Jelas ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan kalau di jurnal, kalau tidak salah dia memakai balok terasnya itu 13 buah, Pak. Ya. Kalau misalnya nanti pas perhitungan di SAP itu, kita modelkan 13 buah teras itu, Pak. Atau hanya dihitung satu teras aja? Satu tas aja, sama. Oh, Yang berarti paling yang beban tengah, yang paling ekstrim. Ya. beban merata dari plat lantai itu dibikin ke beban titik dulu berarti ya? Iya, benar. Ya. Oh, iya Pak. Ya, gitu ya. Oke, itu jelas itu ya. Ini saya geser sini aja. Ini kalau rangka yang sudah saya hitung. Supaya nanti jelas, jangan sampai nanti saudara alasan nggak jelas, nggak jadi-jadi nanti. Ya, gitu ya. Jelas ya. Yuk, ada lagi? Ada nggak? Halo ya, kuliah ini kuliah aplikasi semua mata kuliah yang sudah dapat. Jadi nanti perhitungan kayak perhitungan batang tekan, batang tarik, sambungan, sudah nggak usah nanya lagi. Nah, kalau nanti tugas sudah sebelum kemarin sudah ada tugas, ya, nanti saya untuk tugas besarnya berkelompok, nanti ambil salah satu tugas saudara, ya, pada perencanaan atau investigasi gedung. Nah, lakukan investigasi, lakukan perkuatan yang layak dipakai di situ. Nah, itulah yang saya harapkan hasil kuliah ini ya.
karena kuliah ini termasuk materi yang baru ya, yang untuk menambahkan kompetensi saudara. Jelas? Cukup jelas Pak. Jelas ya? Nah, kalau sudah cukup jelas, ini saya share ya. Bentar. Saya share ke WA. Mana di sini ya? Tadi filenya apa tuh? Bentar. Filenya yang mana? Filenya revisi. Salah, kirim lagi nanti. Iya. Nah, coba dibuka. Bener nggak itu? Dulu. Ayo, benar. Belum ada filenya, Pak. Yuk. Belum saya kirim tadi. Oh, sorry. Nah, itu. Nah, sekarang saya carikan contoh ya. Hari ini punya jembatan. Tadi saya siapkan tadi mana tadi. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini contoh laporan perkuatan dari mahasiswa 4 TWDC ya. 4 TWDC. Nah, ini jenis perkuatannya saudara bisa ngambil ini ya. Di sini tipe A, tipe A ya. Tipe A itu panjang ini ya, tipe B-nya di sini, tipe C itu benar-benar bedanya ada nanti apa tadi. Oh ya, tipe A itu di sini. Nah, ini tipe A ya, keadaan perkuatan di sini sama sini. Nah, itu dari A sampai H itu kita lihat perilaku kelebihan beban atau perilaku ketidakkekuatannya sampai sejauh mana ya. Nah, kalau sudah kekuatannya hanya pada daerah-daerah tumpuan, nah itu diperkuatnya seperti A ini. Nah, kalau daerah tengah B ini, kalau menyeluruh di ini C ini. Nah, lebih besar dari C pakai D, lebih kecil dari D ini. Nah, kalau ini dijauhkan, semakin besar kan angka yang angkat ke atas, ya. Coba bedakan D dengan C ya. D dengan C ini kan jaraknya pendek dengan titik tengah sini. Kalau ini kan panjang di sini ya. Nah, ini juga bisa saudara modifikasi lagi. Gayanya nggak saya sebarkan ke 2 titik sini, tapi tengah saya kasih. Sehingga gaya angkatnya 3 titik ini karena rekan kabel tadi ya. Nah, ini menyebabkan beban ekstrim di internal, rangkanya ketekan menjadi tambah beban. Maka kita geser ke tumpuan tipe F ini ya. Nah, kalau ini nggak kuat, nanti gaya badannya bertambah karena tekanan stressing. Nah, dibuat tipe F ini. Atau tipe D ini. Nah, tipe D nggak kuat, tipe H. Tipe G nggak kuat, tipe H. Gitu ya. Ya. Nah, ini angkurnya. Ya. Ini angkurnya. Ya. Nah, ini sengaja saya kasihkan semua aja. Ya. Satu
satu tugas penuh ini ya. Nah ini saudara bisa dicontoh tapi nggak bisa saudara, ini bebannya beda, ini beban lalu lintas ya. Nah, saudara lihat ininya prosesnya ya. Ini. Oke. Nah, ini dilakukan ya kan ya. Dan lanjutan jembatan sebelum penambahan beban. Nah, kemarin ingat saya tugas ini nanti beban existing saudara hitung. Ini kan tujuan jurnal ini kalau beban existingnya mau ditambah ya. Jadi ceritanya itu gedung ini nanti mungkin tingkat layanannya kemarin dan 100 orang sekarang ditambah menjadi 1000 orang. Maka beban existing layanannya bisa saudara kalikan 5 sampai 10 kali. Ya, sehingga terjadi perlemahan atau ketidakkuatan pada balok rangka existing. Gitu ya. Nah, nanti kalau saudara hitung dengan beban existing yang ada kemudian kuat, saudara berhenti kan nggak perlu perkuatan itu. Benar nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, itu saudara tambah sampai terjadi lendutan dan kekuatan yang lebih, ada merah-merah di situ, lendutannya ekstrim gitu ya. Nah, itu silakan saudara modifikasi, mau ditambah beban berapa sehingga hampir rusak atau gimana, itu monggo silakan ya. Saya perlu adjustment saudara supaya saudara punya latihan untuk membuat suatu kasus kalau ditemukan struktur seperti ini. Ya. Karena perkuatan itu digunakan untuk perkuatan karena sudah lemahnya struktur, sudah umur, atau perkuatan penambahan fungsi. Ya. Nah ini nanti kalau saudara hitung existingnya nggak ada apa-apanya di rangka kuat, nah berarti bebannya ditambah, itu adanya penambahan fungsi. Ya. Nah kalau saudara hitung beban existing sudah nggak kuat, ya berarti itu peningkatan kapasitas. Nah peningkatan kapasitas juga bisa ditambah lagi. Perkuatan dilakukan dengan tujuan peningkatan kapasitas dan penambahan fungsi. Silakan ya. Gitu ya. Oke. Jelas? Iya, Pak. Ayo. Saudara harus aktif nanya loh ya. Kalau saudara nggak harus nanya, nanti ilmu saya nggak banyak yang nggak keluar, saudara rugi sendiri nanti. Oke, ini saya tambahin tadi ya. Nah ini ya. Tuh, kurang lengkap apa ini saya kasih ya. Saudara nggak usah alasan lagi. Cuman ini memang gedung ya. Ini gedung. Bukan, ini jembatan, bukan gedung. Oke, jelas? Yuk. Jelas? Halo? Sejauh ini jelas, Pak. Ya, oke. Kalau udah jelas, sekarang silakan saudara action. Ya. Silakan saudara action. Ya. Nanti kita sharing lagi. Kita bilang jam berapa ini? Jam 10.40 ya. Ya. Ya kita ada lagi jam 9:30 ya. Atau jam 9 aja, jam 9. Ini sudah jam 8 ya. Trauma pet. Saudara nggak dapat apa-apa nanti. Jam 10 lah ya. Jam 10. 2 jam ya. Ya, saudara sambil istirahat, sambil dikerjakan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas? Oke? Baik, Pak. Ya. Ya.